Oke guys, jadi orang-orang pada nanyain sebenarnya si Gede ini bisnisnya apa sih? Sok-sok ngajarin bisnis lah, sok-sok ngajarin cara jadi kaya, cara pasif income segala macamnya. Sebenarnya bisnisnya apa sih? Nah, ini ada beberapa hal yang saya mau bahas gitu ya, mengenai pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena gini, pertama, ya untuk disclaimer dulu ya. Saya punya beberapa bisnis dari manajemen hotel, dari developer properti sampai produk retail, kesehatan segala macam, sampai komunitas, edukasi. Jadi bisnisnya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen lihat bisnis saya apa aja, silakan nonton aja semua video di channel ini. Nanti kamu akan tahu kok. Saya beberapa kali suka nge-spill bisnis-bisnis saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya seorang Jose Mourinho gitu ya, datengin kamu dan dia bilang, oke, lu gua ajarin main bola. Lalu kemudian kamu nanya, Jose Mourinho ini dia bisa dribble bola nggak sih? Dia bisa passing nggak sih? Dia ngajarin gua nyetak gol, dia bisa jadi striker nggak sih? Lompatnya tinggi nggak sih? Goceknya jago nggak sih? Ya, kalau mindsetnya masih kayak begitu, ya kamu belum siap di coaching gitu aja. Kenapa? Kenapa kamu belum siap di coaching? Karena mindsetmu masih salah. Mindsetnya masih salah. Kenyataannya adalah kita bisa belajar dari banyak orang dan banyak orang punya knowledge-nya meskipun mereka nggak secara langsung mempraktekkan. Maksudnya apa nggak mempraktekkan? Gini, contoh kayak tadi, Sir Alex Ferguson, seorang pelatih sepak bola yang sangat legendaris, bikin MU jadi tim yang sangat kuat pada zamannya, disuruh main bola nggak bisa. Tapi dia bisa bikin Ronaldo jadi pemain hebat. Dia seorang coach. Maksudnya apa seorang coach? Seorang coach itu adalah seorang yang dia tahu gimana caranya bikin anak asuhnya jadi hebat, mengembangkan potensi maksimalnya. Nah, jadi gini, banyak coach bisnis yang kalau ditanya bisnisnya apa, ya bisnisnya ya coachingnya itu. Which itu nggak salah. Selama dia bisa deliver hasil yang bagus, selama dia bisa membina murid-muridnya menjadi orang-orang hebat, it's okay, nggak masalah. Nah, dalam kasus saya ya kebetulan lumayan lengkap nih. Jadi selain pengetahuannya ada, bisnisnya juga ada, dan ya mudah-mudahan kita lagi on track untuk IPO ya, untuk go public. Didoain aja, mudah-mudahan semuanya lancar dalam beberapa tahun ke depan udah bisa melantai di bursa. Oke. Lalu gini, kalau misalnya kamu masih pemula gitu kan, masih dari awal gitu, masih bingung mau mulai dari mana, saya kasih satu prinsip hidup yang membawa saya sampai ke detik ini. Yang mana ya kalau bahasa flexingnya ya, bisa ke Bali, nginep di hotel yang, bisa nginep di private villa yang perharinya udah lebih tinggi daripada UMR Jakarta lah, ibaratnya kayak gitu. Dan saya nginep di sini beberapa hari, lumayan lama juga nih, sambil healing, sambil staycation, sambil santai-santai, dan sambil ada sambil bisnis juga lah. Kita ketemu orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha lokal di Bali, supaya bisa grow bareng, bisa bertumbuh bareng. Kita kolaborasi. Seru banget. Nah, balik lagi. Jadi gini, kalau kamu masih pemula, saya kayak satu prinsip hidup. Yaitu adalah prinsip hidupnya, sukses itu adalah gabungan antara kesiapan dengan kesempatan. Kalau kamu siap dan kamu ketemu kesempatan, kamu sukses. Udah sesimpel itu. Jadi sukses itu nggak ribet, sukses itu nggak susah. Tapi juga bukan sesuatu yang pintas gitu ya, bukan jalan pintas yang oke, saya mau sukses sekarang, saya mau cut corner, saya mau curi-curi start gitu, nggak bisa. Harus dilalui prosesnya. Maksudnya apa? Ketika saya bilang sukses adalah kesiapan ketemu kesempatan, maka ya kamu harus menyiapkan dirimu, karena kesiapan itu adalah sesuatu yang kamu kontrol. Bener-bener kamu kontrol banget. Kamu belajar sama siapa? Kamu baca buku apa? Kamu bergaul sama siapa? Kamu ikut seminar apa? Kamu nonton YouTube apa? Kamu search di TikToknya apa? Kamu search di Google-nya apa?
podcast yang kamu dengerin apa, itu semua persiapan. Kamu ikut workshop, seminar, dengerin IG live-nya siapa, itu semuanya adalah persiapan. Kenapa itu disebut persiapan? Karena itu adalah hal-hal yang akan menentukan apakah kamu punya skillnya atau enggak. Kalau kamu nggak punya skillnya, kesempatan apapun yang kamu temuin kamu nggak akan bisa ambil. Bahkan kamu nggak sadar kesempatan itu ada. Itu permasalahannya. Nah, kesempatan itu apa? Sekarang kalau kamu udah punya skill ya, misalnya contoh kamu jago digital marketing, kamu jago banget digital marketing. Lalu kemudian kamu ketemu dengan seorang pemilik pabrik misalnya, saya suka banget pakai contoh ini ya. Contoh misalnya kamu ketemu pemilik pabrik skincare misalnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika kamu ketemu seorang pemilik pabrik skincare dan kamu jago digital marketing, kamu bisa bilang, sekarang Pak lagi memproduksi apa nih, merek apa nih, saya bantu jualin, gak usah dibayar. Tapi saya dikasih komisi aja per penjualan. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kita datang ketemu dengan orang pemilik pabrik itu pasti kaya gitu deh. Ketemu orang kaya. Lalu kemudian kamu datang dengan gesture I will help you, saya akan bantu kamu. Itu opportunity, itu kesempatan. Bedanya apa dengan kamu jadi affiliate di TikTok? Bedanya adalah kalau kamu jadi affiliate di TikTok, pemilik produknya, pemilik brandnya nggak kenal sama kamu. Tapi kalau kamu datang ke owner pabrik dan kamu bilang seperti itu, kalau kamu bilang dengan gesture I will help you, kamu akan dikenal. Dan kalau kamu perform, dia akan bisa bawa kamu ke teman-temannya, ke relasi-relasinya. Bahkan dia bisa ajak kamu kolaborasi untuk create satu bisnis baru. Dan inilah yang saya lakukan, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika skillnya ada, lalu kemudian ketemu kesempatan itu artinya gampangnya gini deh, ketemu orang hebat, kamu bisa approach dia, kamu bisa tawarin untuk bantu dia, dan kamu akan grow. Itulah bedanya kalau kita mindsetnya benar dan salah. Kalau mindsetnya benar, ketemu orang kaya, I will help you, saya akan bantu, saya punya skill ini, saya siap kolaborasi. Tapi kalau mindsetnya salah, ketemu orang kaya, sirik dulu, ngomongin paling dia ngemplang pajak, paling dia keluarganya nggak harmonis, ngata-ngatain dulu. Nah itu orang yang salah tuh. Kalau orang yang benar, ketemu orang kaya, Pak saya punya skill ini, kita kolaborasi yuk. Nah kesempatan itu, ada yang bilang itu luck, ada yang bilang itu hoki, keberuntungan. Tapi buat saya kesempatan itu juga bisa kita jemput bola. Jadi kita nggak cuman dengan skill yang kita punya, nggak cuma diem duduk pasrah menunggu kesempatan itu datang, jangan. Tapi kita juga jemput bola. Maksud jemput bola gimana? Kalau kamu ikut seminar yang berbayar, kalau bisa berbayar yang mahal, nah kiri kananmu tuh orang kaya, peluang besar ketemu orang kaya di sana. Kalau kamu ikut sebuah komunitas yang isinya orang-orang sukses, isinya pengusaha, nah itu di sana kesempatanmu untuk bertumbuh sangat besar. Jadi terserah kamu mau ikutan komunitas yang isinya cuman hahe doang, hura-hura doang, atau mau ikut komunitas yang isinya orang sukses dan ketika kumpul ngomongnya bisnis. Di sana kesempatan benar-benar ada. Jadi kesempatan itu kita bisa jemput bola, dan persiapan itu benar-benar kita yang kontrol. Terserah kita mau nonton YouTube apa, mau baca buku apa, terserah. Nah kalau saya boleh kasih satu rekomendasi buku yang bagus, itu silakan nanti kamu cek aja di description video ini, di description atau di komen video ini. Nanti saya akan pin gitu ya, saya akan taruh satu buku, yaitu adalah buku yang bisa bantu kamu untuk bisa jualan, meningkatkan omsetmu, dan ini bisa kamu praktekin di bisnismu atau bahkan buat kamu bantu orang lain. Bisa jadi reseller, jadi affiliate, atau mungkin kamu mau kolaborasi dengan seorang pengusaha yang udah besar. Mereka pasti akan selalu perlu orang-orang yang jago jualan, selalu. Mereka nggak akan pernah kelebihan orang-orang yang jago jualan, nggak akan pernah kelebihan, pasti kekurangan. Pasti kalau kamu jago jualan, kamu akan selalu bisa approach mereka. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi silakan lihat aja, nanti ada linknya. Itu sebuah buku yang saya sangat rekomendasikan, dan kamu bisa beli di Shopee atau di TikTok Shop, dan tentu saja nanti bakal ada promo free ongkirnya. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.